Hai teman-teman semua, untuk teman-teman yang sudah hadir tepat waktu, thank you so much. Berarti teman-teman saya nyatakan telah membaca pengumuman dengan tepat. Karena memang acara kita, Pernias You Talk, berlangsung pada pukul 18.30. Untuk itu, kita akan langsung aja mulai acaranya, Pernias You Talk ini. Dan untuk Ko Indra, selamat sore, selamat datang di acara Pernias You Talk. Nanti hari ini Ko Indra yang akan membawakan Pernias You Talk, ngobrol-ngobrol bersama dengan para pemuda Pernias dengan tema mediocre. Apakah sama dengan a default Christian? Nah, kalau gitu sebelum mulai acaranya, karena kita juga masih dikit, ngobrol-ngobrolnya masih lebih enak. Ini chatnya udah kebuka untuk everyone. Jadi teman-teman, bolehkah aku berbicara dengan santai dulu? Aku pengen nanya ke teman-teman semua satu hal. Karena ini menyangkut bulan puasa. Dan seringkali gue nih galau gunda gulana untuk memilih jajanan buka puasa yang tepat. Nah, untuk itu teman-teman bolehkah sharingkan ke saya di kolom chat jajanan buka puasa yang teman-teman tidak pernah absen pada masa-masa puasa. Kalau saya sih biasanya nggak pernah absen gorengan yang pakai sambal kacang. Kira-kira kalau teman-teman punya saran ke saya nih, jajanan buka puasa apa yang paling cocok? Karena ini juga jam-jam buka puasa nih. Biasanya sih udah pada habis sih, tapi besok bisa saya coba. Adakah saran dari teman-teman jajanan buka puasa yang bisa saya cobain besok? Silakan teman-teman kasih tahu ke saya di kolom chat. Siapapun Anda, pasti pernah jajanan buka puasa, padahal tidak sahur, tidak puasa. Tapi pasti pernah jajanan buka puasa. Nah kan, ini dia. Martabak telur, kata Melda, kolak pisang, pepes tahu. Wow. Oke. Bihun dan kue tiaw goreng di mix. Oke. Kolaborasi makanan, nggak cuma di channel YouTube. Di makanan buka puasa pun ada kolaborasi. Plus gorengan bumbu kacang wajib, bener-bener. Setuju juga sama Koci. Yang lain ada nggak di daerah kalian yang punya jajanan puasa yang wah ini wajib banget di daerah gue nih? Ada lagi yang mau sharing nggak teman-teman jajanan buka puasa? Ini mumpung jam-jam buka puasa nih. Terus sama ini, kalau yang wajib tuh biasanya gue diajak ini kalau misalnya ada teman yang ada yang buka puasa ditawarinnya teh manis anget. Entah kenapa kayak wajib aja gitu. Ada lagi nggak? Teman-teman, ini selamat datang untuk teman-teman yang baru datang. Welcome to Pernias You Talk. Ini gue baru mulai acaranya. Gue mau ice breaking sedikit. Sebenarnya bukan ice breaking sih, cuma ngobrol-ngobrol aja. Untuk teman-teman, karena ini lagi masa-masa puasa nih. Kalau gue biasanya walaupun nggak puasa, tapi gue tetap jajanan buka puasa. At least gorengan pakai sambal kacang. Untuk teman-teman yang baru datang, adakah recommended jajanan buka puasa yang bisa gue cicipin besok? Gimana teman-teman? Kalau ada, coba tolong di-sharing. Sop buah. Bener. Sop buah, pakai sirup koko pandan, pakai susu. Biasanya yang masuk banyakkan esnya daripada airnya. 5.000 biasanya. Seblak di depan Pasar Mitra. Lemper. Seblak ios. Wow, seblak ios. Stick keren banget. Kowe AS stick buka puasa langsung pakai stick. Gue curiga jangan-jangan kowe AS stick kayaknya bukan ini nih. Bukan sembarangan. Jangan-jangan kowe AS di TikTok ada yang namanya Dims the Meat Guy yang suka bakar-bakar stick. Es payung, sop buah. Oke. Sop buah ini isi buahnya ekstra. Wah. Oke. Telepon. Thank you so much teman-teman untuk yang ngasih saran hari ini. Besok kita coba ya saran-sarannya. Kok marjan dibungkus Rama, marjan tuh dijadiin ininya dong airnya supaya segar gitu loh. Kalau marjan dibungkus, lo yang mau jualan namanya, bukan lo yang beli jajanannya. Oke. Hari ini, tahu ya, aku mau ingetin sekali lagi bahwa hari ini kita melaksanakan Pernias You Talk atau ngobrol-ngobrol bersama dengan pemuda Pernias. Dan hari ini akan membawakan topik judul mediocre sama dengan a default Christian adalah Ko Indra. Terakhir aku ketemu Ko Indra, seingat aku di camp remaja deh. Aku lupa tapi tahun berapa. Tapi ya aku pernah lihat Ko Indra dan ini akan jadi keren banget karena pembahasannya Ko Indra, wow, ciamik. Tentu jangan tanya ke MC-nya apa arti dari mediocre, default Christian karena bukan kapasitas saya untuk menjawab itu ya teman-teman ya. Oke,
So, kita akan langsung memulai. Untuk teman-teman yang sudah datang, kita akan mulai dengan doa. Saya akan mimpin doa. Mari kita bersatu doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk setiap sukacita, untuk setiap kesedihan, untuk setiap permasalahan, setiap pergumulan yang boleh Tuhan memberikan pada kami, yang membuat kami semakin bertumbuh, berkembang sebagai manusia, dan kami juga tidak lupa untuk menyadarkan diri kepada Tuhan. Ya Bapak, di tengah seluruh aktivitas kami selama seminggu ini, terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh berkumpul secara virtual. Kami tahu ini bukan keadaan yang kami inginkan. Kami tahu sebagai umat Tuhan kami rindu untuk berkumpul, bersekutu bersama. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, kami berkumpul via virtual. Tapi kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan ini tidak akan menurunkan semangat kami untuk bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi justru dengan berkumpul yang kami lakukan seperti ini akan menambahkan satu kerinduan kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ini akan menjadi satu bahan evaluasi bagi kami bahwa pertemuan, perkumpulan yang sejatinya bertemu fisik dengan fisik merupakan satu hal yang sangat-sangat intim, sangat-sangat kami rindukan. Ya Tuhan, berkatilah acara Pernyasi Talk hari ini. Tuhan juga yang memberkati Ko Indra. Biar Tuhan yang mengurapi Ko Indra, agar setiap apa yang disampaikan, setiap yang dikeluarkan dari mulut Ko Indra, bisa menjadi satu berkat, bisa menjadi satu pengetahuan baru bagi kami. Terima kasih Bapak. Berkati acara ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Alright, selesai doa makin rame. Kita akan langsung mulai acara hari ini dengan satu buah pujian. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Biar ini bisa menjadi satu tekad kita, walaupun selama ini kita ibadah virtual, kumpul-kumpul virtual, bahkan teman saya ada yang ulang tahun juga virtual, tidak apa-apa. Tapi kita yakin dan percaya bahwa kita berjalan dengan sosok yang tepat. Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Yang belum aktifin kamera, boleh nyalain kamera. Kita kasih senyuman ke semua teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus.
tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Alright, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga aku mengikutnya. Di situasi apapun, di tantangan sebesar apapun, di kesibukan apapun, kalau kita udah bilang ikut Tuhan Yesus, kemana juga aku akan mengikuti, kita pasti akan ikut. Mau pertemuannya virtual, mau pertemuannya live, mau ketemunya via cuman telepon doang, nggak ada videonya, nggak video call, tapi kita kalau namanya ikut Tuhan Yesus, kita pasti ikut. Nah, untuk itu, ini udah makin rame warganetnya ya. Boleh Kak, ini dari tadi aku di laptop aku ini cuma 2 baris nih videonya. Boleh nggak kita tambahin lagi barisan laptop aku dengan cara buka kameranya supaya aku bisa tahu, oh hari ini ikutnya PET-nya sendiri, minggu lalu sendiri masih jomblo. Kalau minggu lalu waktu kemarin PET ikut sendiri, hari ini berdua, oh udah punya pasangan. Boleh dibuka kameranya? Hai semuanya, selamat sore. Nah ini adalah netizen asli GKI Perniagaan. Yeah. Hai. Ada Max. Oke. Teman-teman semua, once again aku mau bilang selamat sore dan selamat datang di Perniasiu Talk. Hari ini kita akan membahas tentang mediocre, a devout Christian. Hari ini perkenalkan untuk teman-teman yang belum kenal saya, nama saya Billy Stefanus, saya akan memandu acara hari ini dan tentu bukan saya akan membawakan firman Tuhan, yang akan membawakan firman Tuhan adalah Ko Indra Kurniadi. Untuk itu, kita mari siapkan hati kita. Kita langsung aja oper ke pembicaranya. Ada Ko Indra. Silakan Ko Indra. Oke, selamat malam teman-teman. Thank you kembali mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Nama saya Indra, saya dari GKI Kota Modern, Tangerang. Ya, tahun lalu saya juga sudah mendeliver satu message di sini. Temanya mediocre juga ya, kalau nggak salah teman-teman. Jadi ini mungkin tema jilid 2 gitu ya, yang saya mau bawakan. Mudah-mudahan ini jadi berkat buat teman-teman. Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami punya waktu bersekutu secara online seperti ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya malam ini kembali Engkau memberkati laptop kami, device, jaringan kami. Kau menolong semuanya ini berfungsi dengan baik, menunjang persekutuan Komisi Pemuda GKI Perniagaan. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan apa yang dipersiapkan. Tuhan mengubah air PowerPoint ini menjadi anggur firman Tuhan yang bisa dinikmati oleh anak-anak muda di tempat ini. Diskusi ini ya Tuhan kiranya boleh produktif, saling memberkati, saling menajamkan, saling mengkritik untuk konstruktif satu sama lain. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, malam ini saya mau mengawali dari Injil Yohanes pasal 15. Kalau teman-teman ada Alkitab, saya ajak untuk membukanya. Injil Yohanes pasal 15. Apakah slide saya udah oke? Oke. Ya, Injil Yohanes pasal 15, teman-teman. Kita tidak akan membaca semuanya, hanya di bagian awalnya saja yang saya mau ajak kita merenung sebentar di awal ini.
Kita baca ayat 1 sampai ayat 8 saja, teman-teman. Saya bacakan ya, buat kita ya. Oh iya, teman-teman, sebelumnya, kalau nanti saya kenapa-kenapa, laptopnya gitu ya, teman-teman silahkan telepon ke WhatsApp saya, jangan di chat di sini. Kemarin hari Rabu saya pimpin satu komisi juga di GKI di Jakarta, itu laptop saya nge-hang, teman-teman. Jadi, waduh, saya nggak tahu laptop saya nge-hang karena tampilannya nggak ada yang berubah gitu. Terus kemudian ditelepon. Jadi jangan sungkan untuk telepon, mungkin untuk Kendri atau William ya, mungkin bisa kontak saya. Tapi jangan iseng ya teman-teman ya. Oke. Ini just info aja kalau ada apa-apa ya teman-teman ya. Oke, Yohanes 15, 1-8 saya mau bacakan ini di awal. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur. Ya, ini kalimat dari Yesus. Aku pokok anggur. Kamu ranting. Kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Nanti kita akan balik ke Yohanes 15 yang saya jadikan acuan untuk malam hari ini. Nah, teman-teman, yang pertama saya ingin mengawali dengan seorang tokoh, ya, namanya Dr. Hendry Suhendra. Saya nggak tahu teman-teman tahu apa enggak orang ini. Saya lagi ngefans sama dia, lagi ngikutin IG-nya. Dia punya Instagram resmi Faith Orthopedic gitu ya. Dia adalah dokter ortopedi, bedah ortopedi atau apa gitu ya, saya kurang paham, di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk ya. Beliau jadi booming gara-gara COVID-19 dan beliau punya teori itu orang itu harus minum vitamin D. Ya, dan saya termasuk orang yang mempelajari Instagramnya selama 1 jam, IG TV-nya saya tontonin, dan saya feel so blessed dengan orang ini ya. Lingkar pinggangnya dia 89 teman-teman ya. Silahkan nanti diukur lingkar pinggangnya teman-teman. Lingkar pinggang orang sehat itu harus di bawah 102, dia bilang ya. Dan dia mengatakan dengan bangga, saya umur 66 tahun, lingkar pinggang saya 89. Wah, pokoknya dengerin orang ini saya sangat takjub ya. Dan beberapa kali menurut saya dia ngomong tuh kayak nulis Amsal, teman-teman. Sangat bijaksana. Nanti kita bisa ngobrol lagi mengenai orang ini ya. Nah, teman-teman, begini. Dr. Hendry di dalam satu IGTV-nya ya, itu dia mengatakan satu konten yang saya sudah sarikan di depan kalian. Ada 3 kategori kesehatan secara metabolik, kata dia. 1, orang sehat. 2, orang kagak sehat, kagak sakit. Yang ketiga, orang sakit. Di Amerika, saya nggak tahu ya, teman-teman, ini bukan seminar kedokteran akademik ya. Jadi informasinya nggak detail, tapi saya bisa kasih kontennya secara akurat. Ya, ada maksud yang saya tidak akan salah, tapi detailnya mungkin saya salah ya.
Ada satu lembaga di US itu bikin survei ke 9.000-an anak muda yang umurnya 20 tahun ke atas. Jadi ambang bawahnya tuh 20 tahun. Muda ya, masih muda ya. Nah, dibikin survei, dilihat ini. Kategori 1, 2, dan 3. Ternyata teman-teman, orang yang kategori 2, tidak sehat, tidak sakit itu 66%. Dia bilang hampir 70%. Artinya menurut dia, orang itu banyak yang sakit sebetulnya. Dia kasih contoh, misalnya tekanan darah kamu berapa? Kalau divaksin katanya tekanan darah naik semua ya. Saya udah vaksin 2 kali teman-teman, waktu mau divaksin itu tekanan darah saya 150. Pertama dicek 170. Terus kedua dicek lagi 150. Vaksin pertama 2 kali tes. Vaksin kedua 1 kali tes 150 ya. Saya bingung loh teman-teman. Padahal tiap 3 bulan saya donor darah di gereja GKI Kota Modern selalu 120/80 ya. Oke, saya cuma cerita aja. Dia mau bilang bahwa tekanan darah orang normal itu harus 120/80. Nggak ada tuh orang makin tua 130/90 tuh nggak ada. Jurnal ilmiah yang terbaru kata dia itu selalu 120/80, teman-teman. Jadi dia bilang kalau orang itu tidak sehat tidak sakit, orang itu sakit sebenarnya. Dia nggak sehat, nggak ada orang di tengah kata dia gitu. Kalau kamu melihat ada orang meninggal mendadak karena serangan jantung, sesungguhnya dia sudah kelewatan olahraganya. Olahraga itu heart rate-nya harus 60-80% dari heart rate maksimum. Cara ngitungnya 220 kurang usia. Itu heart rate maksimum. Heart rate maksimum saya 186. Kalau saya olahraga, detak jantung saya tadi sore saya lari 5K, itu 136. Itu berarti kurang lebih sudah di moderate olahraga saya. Saya tidak boleh naik sampai detak jantung saya di angka 150 atau 170, itu membahayakan saya. Ya, wah saya bisa seminar satu lagi nih teman-teman soal ini. Saya suka banget dengerin dia. Sangat inspiring gitu ya, olahraga yang benar. Oke. Jadi teman-teman, dari segi kesehatan, orang itu nggak ada tuh yang gue nggak gitu sehatnya atau gue nggak gitu sakit, gue biasa aja, nggak enak badan doang. Itu berarti lu sakit gitu loh. Ya, kalau di bidang kesehatan kategori ini bisa diterapkan secara metabolik, maka saya mau meminjam dari Dr. Henry, dia pinjam dari satu lembaga di US. Saya mau pinjam juga bahwa di kekristenan juga kayak gitu, teman-teman. Sebetulnya kalau dikasih tema mediocre itu saya selalu berpikir ya, teman-teman, saya pendeta, ada orang tua jemaat datang sama saya ngomong, Pak, saya nggak mau anak saya jadi pendeta ya, Pak. Saya digituin loh. Jadi jangan sampai influence saya tuh sampai bawa anak masuk seminari. Awas ya. Saya digituin ya. Mungkin saudara bisa tanya ke pendeta saudara. Jadi orang tua itu nggak mau anaknya jadi malaikat, dan orang tua itu juga nggak mau anaknya jadi penjual narkoba nomor 1 di dunia seperti Pablo Escobar, seperti Miguel Angel Felix, seperti El Pacho, Joaquin Guzman. By the way, saya penonton setia Narcos, teman-teman. El Pacho. Waduh, saya nonton ini tuh gila ya narkoba itu ya. Ini pembunuh terkejam di dunia itu, bos-bos itu. Gila, dia mau bikin di Kuala Lumpur loh, lab narkobanya. Teman-teman, orang tua itu nggak mau anaknya jadi gembong narkoba nomor 1 dan nggak mau anaknya jadi pendeta. Di tengah-tengah aja, santai aja, kenapa sih lebay amat mesti jadi kayak gitu? Nggak usah terlalu aktif, nggak usah, biasa aja, sekali-sekali pelayanan tolak. That's why teman-teman, kita akan melihat ternyata banyak orang itu pindah agama. Ini saya ambil dari idntimes.com ya. Tertarik pada agama Islam, gue penyanyi Virgon menjadi, saya nggak tahu bacanya nih, maaf ya, mungkin saya nggak ngikutin sebetulnya, tapi karena mau persiapan khotbah ini saya jadi lihat berita ya.
jadi mualaf tahun 2013. Dia mendapat nama baru Muhammad Isa. Wih ya, Muhammad Isa. Nggak tahu perpaduan antara Islam ya, Kristen dan Islam barangkali. Masuk penjara membuat pemain sepak bola Diego Michel mendapat hidayah. Berganti keyakinan menjadi agama Islam, namanya berubah menjadi Diego Muhammad. Ya, Diego Michel pemain bola Indonesia, ingat teman-teman ya. Mana kekasih Andi Soraya termasuk salah satu artis yang pindah agama jadi Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat di markas FPI, namanya berubah menjadi Yusuf Iman. Nah ini nih, siapa ya? Daniel Gonzalez ya dia, saya lupa nih namanya nih. Dia dapat nama yang lebih Islami, yaitu Mustafa Habibi. Ya. Barry Manok, rapper Saint Loco ini resmi menganut agama Islam sejak 2015. Mengubah nama menjadi Muhammad Barry Al-Fatah, ya. Chelsea Olivia juga ganti agama dari Kristen jadi Katolik, dapat nama baru, ya. Ini dia orangnya, mungkin teman-teman fansnya. Terus ada lagi Sandy Tumiwa, ya. Saya cepetin aja ya. Nah ini nih ada seorang atlet wushu Asia Tenggara dari Indo, namanya Linswell Kokwok, ya. Dan dia menjadi seorang Muslim, teman-teman. Ini berita heboh sekali, ya. Oke, saya tidak mau terlalu banyak di sini. Kenapa perpindahan agama sesuatu yang personal sangat mudah menarik perhatian publik? Pindah agama mungkin hal yang sensasional bagi banyak orang, padahal seharusnya jadi hal yang personal. Aku lebih setuju hal pribadi dan sensitif tidak usah jadi berita. Siapapun bisa pindah. Ya. Kira-kira dia bakal pindah nih kayaknya nih teman-teman ya. Why? Nah, ini saya ambil dari Newsweek, dari luar negeri nih. Why more Muslim are turning to Jesus? David Garrison ini saya pikir penulis yang baik ya. The second part of my study, the historical background, revealed that Muslim movement to Christ were so rare as to be newsworthy whenever they did occur, making my job much easier. In the first 12 centuries of Islam existence, only 3 voluntary movement of Muslim to the Christian faith appear in the historical record, during which time millions of Christians were assimilated into Islamic religion. The first movement does not occur until 982 near the medieval city of Nisbis, ya, today's Turkish-Syrian border, where history report 12,000 Arab Muslim men sought baptism. The next takes place in the 11 under ministry of William of Tripoli, who notes more than 1,000 Muslim baptized. In the same abad 13, Franciscan monk Conrad of Ascoli is purported to have witnessed 6.400 presumably Muslim baptized through his missionary effort. Biasa kalau berita dari Muslim ke Kristen itu kurang diangkat ya. Tapi kalau dari Kristen ke Muslim itu lebih diangkat ya. Oke, teman-teman, saya mau mengatakan bahwa kalau orang itu pindah agama biasanya makin populer, ya, makin dibenci makin populer, gitu ya. Terkenal gitu orang kalau pindah agama tuh ya, dapat hidayah. By the way, hidayah itu sesuatu yang biblical ya, konsep Alkitabiah sebetulnya ya. Teolog-teolog yang sekarang ini sistematik pada mengatakan bahwa mereka itu parasit terhadap iman Kristen. Jadi mendompleng sebetulnya. Jadi banyak konsep-konsep itu yang similar di dalamnya ya. Saya agree tuh di situ. Dan berita yang paling heboh adalah teman-teman adalah orang ini namanya Paul Maxwell. Dia dengan tegas mengatakan bahwa dia itu no longer Christian. Dia bukan lagi orang Kristen. Ini adalah seorang PhD evangelical, ngajar di seminari Injili, ngajar filsafat kalau saya nggak salah, ini si Paul Maxwell ini penulis, kontributor di Sharing God ya. Wah, saya kalau khotbah tuh salah satu website preferensi saya juga di situ sebetulnya. Dan ini salah satu kontributornya, dia mengatakan saya bukan lagi orang Kristen. Nah, teman-teman, mengapa seseorang itu meninggalkan Kristus, teman-teman? Ya, seorang teolog sistematik namanya Scott McKnight itu mengatakan begini, orang itu meninggalkan iman itu karena dia
desire for transcendence. Ada masalah kehidupan yang tidak bisa dijawab. Kenapa papa mama meninggal? Ya, ada hasrat untuk mentransendentalisasikan diri. Itu adalah a crisis about limitation of human condition and a desire to go beyond human experience. Ya, teman-teman, saya nggak tahu, saya lupa pernah nggak saya cerita di sini. Saya pribadi orang yang hidup dengan luka, teman-temannya, dengan misteri. Papi saya meninggal 27 November 2015, mami saya meninggal 27 Desember 2015. 1 bulan. Dan ketika 1 bulan itu saya nangis, betul-betul nangis. Dari Bandara Soekarno-Hatta terbang, saya naik Sriwijaya Air 737-500 yang jatuh itu, teman-teman. Tahun 2015, pesawatnya kecil ya. Landing di Bandara Adi Sucipto, saya nangis ya. Dari Bandara Adi Sucipto ke Kota Wonosobo itu 2 jam, saya nangis ya. Supir taksinya bingung, kenapa Pak? Iya, saya baru ditinggalkan oleh orang yang saya cintai. 1 bulan. Saya doa sama Tuhan, teman-teman, supaya mami saya nggak mati. Itu doa saya. Kenapa? Karena papi saya udah meninggal. Tahun 2015 adalah sebuah tahun proyeksi. Kalau teman-teman mengenal saya ditahbiskan ke dalam jabatan pendeta itu Oktober 2017, dan saya menikah 5 Agustus 2017. Jadi 2015 itu tahun preparation, udah diproyeksi. Saya udah bicara sama klasis, sinode, saya minta saya nikah tanggal 5, tanggal 7 penahbisan, supaya mami saya udah tua itu bisa langsung, nggak bolak-balik Wonosobo, Jakarta, Tangerang, karena dia tinggal di Wonosobo. Saya berdoa sama Tuhan supaya dia bisa hidup sampai 2017, tapi ternyata tidak bisa hidup. Cerita saya panjang, saya masih bisa ceritakan, tapi saya pikir cukup di sini. Saya cuma ingin menceritakan kepada teman-teman bahwa saya juga punya luka, teman-teman. Saya pernah nangis sampai air mata saya betul-betul habis. Ya. Saya berduka sekali, dan saya kadang-kadang kalau dampingi jemaat, saya juga bisa nangis gitu ya, karena orang tua saya pernah pergi, teman-teman. Pernah meninggal, saya tahu tuh. Nggak punya orang tuh kayak apa gitu ya. Pernikahan dihadiri oleh om dan tante, bukan oleh papi mami saya. Saya sedih sekali. Ya. Nah, teman-teman, kenapa orang meninggalkan Kristus? Scott McKnight mengatakan, yang pertama, kemungkinan dia punya pengalaman yang nggak bisa dijawab itu. Karena relasinya dengan Tuhan tidak dalam, sehingga waktu pengalaman yang buruk itu terjadi, dia nggak bisa berdamai dengan Tuhan. Dia mediocre Christian. Ya. Dia mediocre Christian, teman-teman. Saya terusin dulu ya. Pak Daniel Lukas, ini ketua yayasan saat itu, berkata, seseorang tidak lagi tunduk pada otoritas firman Tuhan, atau firman Tuhan tidak berurat akar dalam hidup keseharian. Jadi, dia tidak mengenal Tuhan. Biasanya tuh orang yang tidak mengenal Tuhan itu jarang membaca Alkitab. Tidak berurat akar di dalam Alkitab. Ya. Jadi gampang goyah sebetulnya. Kalau tadi yang pertama Scott McKnight bilang, dia punya pengalaman yang dia nggak bisa jawab, dia ngamuk, dia tinggalin Tuhan. Dia mediocre sebetulnya. Kalau nggak ada apa-apa, dia tetap di situ. Hati-hati loh. Ya. Nah, yang kedua, menurut Pak Daniel ini ya, karena tidak berurat akar dalam keseharian dia, firman itu tidak sungguh-sungguh di dalam dia. Ya. Nah, Peter Jensen ini pendeta yang saya suka ya. Waktu terjadi perselisihan sama koleganya, Gene Robinson itu yang menikah sama gay, udah punya istri diceraikan, nikah sama gay, yang umurnya separuh umur dia, cowok sama cowok, pendeta Anglikan. Peter Jensen dengan apik mengatakan kalimat yang Anda bisa lihat, this dispute about authority. Tetap setia, faithful sama Christ, tapi menikah sama orang-orang yang sejenis. Peter Jensen bilang, kamu nggak alkitabiah. Saya suka nih, karena apa? Karena kita nggak rooted di dalam firman. Ya. Ciri mediocre itu menurut saya saat teduhnya lewat aja. Saya udah pernah sampaikan ya kayaknya ya. Kemarin di Pasca Remaja juga saya udah menyampaikan. Teman-teman kalau saat teduh itu buka dulu Alkitabnya. Wih, banyak ya.
Atau kamu baca dulu gitu. Kamu nikmati, selesai gitu ya. Dan saya paling suka saat teduh itu seperti yang C.S. Lewis sampaikan, teman-teman. C.S. Lewis itu bikin buku judulnya Screwtape Letters. Dia menceritakan setan junior sama setan senior. Si junior itu dibilangin sama si senior, lo lihat tuh ada orang mau jadi Kristen, pengaruhin dia. Siap bos. Si junior itu kerja. 2 minggu kemudian balik ke setan senior. Sorry bos, dia jadi Kristen. Si bosnya nanya, kenapa dia jadi Kristen? Soalnya kalau malam dia saat teduh, paginya dia olahraga. Terus si bosnya bilang, setan senior, udah bagus kalau malam dia saat teduh. Ciamik itu, biarin dia saat teduh, just untuk dia saat teduh. Kalau pagi dia olahraga, biarin dia olahraga. Yang tidak boleh terjadi adalah ketika dia merefleksikan firman Tuhan. Itu nggak boleh terjadi. Jadi setan itu paling suka, kata C.S. Lewis, kalau kita itu copy paste ayat. Sorry ya teman-teman ya. Kalau pagi-pagi, nggak tahu ya di grup WA kalian ya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia memberi kekuatan kepadaku. Jadi kamu tuh memberikan kesan bahwa kamu udah saat teduh gitu. Nih, ayatnya hari ini nih kan dari wasiat ini kan ayatnya kan, gue udah saat teduh. Jadi reputasi saat teduh itu lebih penting daripada saat teduh itu sendiri. Kamu nggak enjoy saat teduh sebetulnya. Cuma sekedar aja gitu supaya udah saat teduh, udah dong. Mesti pagi kan saat teduh, no Bible, no breakfast. Saya sebetulnya lebih suka sama teorinya Mike Yaconelli ya, messy spirituality. Saya pribadi ya, saya nggak tahu teman-teman mungkin beda pendapat dengan saya. Saya lebih suka teman-teman saat teduh di waktu di mana teman-teman paling prima. Saat teduhlah di situ. Kamu paling seger kapan? Saat teduhlah di situ. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Aduh, teman-teman, waktu saya sudah tinggal dikit, saya mesti agak cepat ini ya. Windy Corbin Riesling ini mengomentari pertobatan Zakheus ya. Bagus nih dia ngomong. Conversion is a word that describe an experience of change, a turn around in belief, attitude, and behavior. It may involve the rejection of one set of religious belief and practices or no belief, and adoption of another. It may entail a drastic reversal of direction in favor of a new way of life or something more gradual. In Christian theology, conversion is a term used to describe various elements and aspects of a person encounter with Christ that result in an awareness of sin, an acceptance of Christ's work on the cross, a response of saving faith in Christ as fundamental aspect of being converted, or turning from one way of life and accepting the new life which Christ offers. A person is therefore converted or changed in the past tense. Saya paling suka kalimat yang saya tebelin nih teman-teman. A drastic reversal of direction in favor. Saya kasih ilustrasi. Saya kalau kasih ilustrasi selalu 4 poin ini nih teman-teman. 1, saat teduh. Yang kedua, doa. Yang ketiga, karena saya udah menikah, kekudusan pernikahan. Teman-teman, kekudusan seks sama. Yang keempat adalah integritas di pekerjaan. Kejujuran, nggak main uang. Nggak nitip absen kalau anak kuliah. Pertanyaan saya, teman-teman, sesimpel begini. Apakah kalau kamu melakukan 4 butir ini kamu lakukan dengan sukacita? Serius jawab. Kalau enggak, kamu mediocre. Jadi melakukan itu dengan berat gitu. Aduh, gue mesti menjaga kekudusan nih. Kalau enggak ntar ditanya sama pemimpin KTB, masturbasi berapa kali minggu ini?
Jadi diukur kesalehannya pakai itu gitu. Padahal kesalehan nggak bisa diukur pakai itu ya. Saya juga pikir-pikir, teman-teman sorry ya, saya agak kritis ya terhadap bilangan research center yang mengukur spiritualitas dengan berapa banyak orang memberi perpuluhan, misalnya ya. Teman-teman, menurut saya orang ngasih perpuluhan ya, gaji lu 10 juta, 1 juta lu kasih buat gereja, lu pasti spiritual? Siapa bilang? Motif, MOTIF. Motifmu apa melakukan hal itu? Ada orang yang berpikir gini, teman-teman. Teman-teman, saya masuk bagian yang mendalam nih. Tolong pay attention. Ada orang yang berpikir gini nih. Denger ya. Gue ngelihat dia saat teduh doa. Dia udah merit, dia jaga kekudusan tuh. Katanya sih nggak masturbasi. Katanya integritasnya tinggi. Paling itu munah tuh dia tuh. Aslinya mah dia nggak gitu. Jadi dia melakukan itu tuh dengan beban. Ya, beban gitu rasanya tuh. Rasanya tuh beban banget gitu ya. Jadi, teman-teman, kenapa orang mencurigai sesamanya munafik, teman-teman? Kenapa? Karena dia munafik. Dia nggak, nih ya, ciri mediocre itu adalah dia selalu berpikir orang lain kayak dia, munafik. Padahal sebetulnya tidak. Padahal dia tulus, tapi dia nggak bisa melihat ketulusan itu, nggak bisa. Karena dia mediocre Christian. Ciri orang mediocre, nggak percaya orang lain. Nggak percaya. Ciri orang yang sungguh-sungguh dalam Kristus, dia menilai orang lain dengan objektif. Dia nggak gampang judgmental ke orang, nggak gampang. Ya, pendekatannya tulus ya. Kalau nanti ternyata orangnya licik, oh ya udah, berarti ini orang munafik nih. Tapi nggak mendekati orang dengan prasangka gitu loh. Ini orang kayaknya gini nih, gue tahu paling dia sama kayak gue. Semua orang sama kok. Sorry ya, beda. Lu aja mediocre. Jangan pikir semua orang mediocre. Kamu mediocre berarti. Saya galak banget ya. Iya, teman-teman, saya serius nih. Orang tuh banyak yang kayak gitu menurut saya. Kenapa sih orang curiga sama orang lain? Karena dia sendiri nggak patut dipercayai. Dia banyak curiga, banyak menaruh curiga gitu. Ya. Teman-teman ingat Rafi Zakarias ya? Ya, meskipun dia katanya berdosa, tapi buah pikirannya boleh saya kutip ya teman-teman ya. Dan istrinya Rafi Zakarias bikin tulisan yang membantah itu ya. Saya jadi galau sebetulnya nih Rafi berdosa apa enggak. Oke, saya mau kutip sesuatu mengenai Rafi. Di satu buah ceramah, ada satu orang penanya ngomong sama Rafi. Ngomong gini, Rafi Zakarias, ini kira-kira ya, saya jadiin bahasa Indonesia biar kalian enak dengernya. Rafi, lu kenapa sih pakai moral reasoning? Emang kamu pikir orang kaya saya yang tidak bertuhan, itu saya bakal memperkosa karena saya nggak punya Tuhan? Itu tidak akan terjadi. Kamu pikir saya bakal mencuri? Kamu pikir kenapa? Kamu pikir saya mentang-mentang saya ateis, saya bakal melakukan hal yang jahat? Saya orang yang tidak jahat. Kamu kok ketakutan sih, Raffi? What are you afraid of? Why are you so afraid? Kamu kok ketakutan sih? Kamu kok ketakutan sih? Itu diulang-ulang, teman-teman. Kamu kok ketakutan sih? Saya tidak akan melakukan kejahatan karena saya nggak punya Tuhan kayak kamu, karena saya nggak punya buku. Karena saya nggak punya buku kayak kamu. Karena saya nggak punya buku, saya akan melakukan kejahatan, saya nggak akan melakukan kejahatan. Kamu kenapa sih ketakutan? Kamu kenapa sih ketakutan? Terus Rafi Zakarias ngomong gini, teman-teman. Rafi Zakarias ngomong gini. Kamu kalau malam tidur, kunci pintu kamar nggak? Satu aula tuh ketawa semua. Iya, tentu aja. Kamu ketakutan dong berarti. Kalian kalau tidur malam kunci pintu nggak? Kunci lah. Kenapa? Maling.
Saya baik nih sama satpam di kompleks. Satpam di kompleks ada 11 ya. Ini kompleks besar, teman-teman. Ada rukonya juga. Jadi kalau malam tuh kadang-kadang jam 10 saya beli makanan buat mereka sahur ya. Biar rumah saya dijagain, teman-teman. Tapi saya melakukan itu dengan tulus, teman-teman, by the way. Kita takut, teman-teman. Kenapa? Karena dunia ini jahat. Ya. Dunia ini adalah dunia yang jahat, yes. Dan ada orang juga yang munafik itu ada, teman-teman. Ya. Dan menurut saya orang-orang kayak gitu itu adalah mediocre. Perlu perubahan karakter dari dia sehingga dia jadi orang yang radikal, yang radiks, yang mengakar kuat gitu. Perlu ada conversion dari orang-orang kayak gitu. Ya. Teman-teman, saya terus terang terkesan sekali dengan Yohanes pasal 15 ini ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Aku ini Yesus Kristus pokok anggurnya. Kalau kamu mau fruitful, kamu harus di dalam aku. Kalau kamu tidak di dalam aku, kamu tidak bisa fruitful. Nggak bisa. Ya. Saya terusin dulu ya teman-teman ya. Saya terusin. Siapa contoh Alkitab orang yang tetap berdosa meski mengucapkan pertobatan? Firaun misalnya, mediocre. Kalau teman-teman keberatan nama saya nggak apa-apa ya. Saya nggak setuju kok Indra, itu mah bukan Kristen at all. That's fine. Oke. Bileam itu mediocre. Raja Saul mediocre. Yeah. Yudas mediocre. Ya. Saya tahu nih butir terakhir ada satu mahasiswa yang menulis secara akademik ya, the possibility of Judas repentance ya. Saya terbuka pada kemungkinan itu, tapi sampai sekarang ini saya masih mengkategorikan dia sebagai ini ya. Nanti kita boleh berdiskusi teman-teman. Saya feel free untuk berdiskusi. Artinya Alkitab memberitahu kita bahwa di dunia ini ada manusia yang mulutnya tuh bertobat, hatinya tidak bertobat, itu ada. Dan dia mediocre Christian. Kalau suatu waktu nanti dia meninggalkan Kristus, ya udah gitu loh. Ya udah, mau gimana? Ya. Mengapa seseorang meninggalkan Kristus? Ya. Kalau menurut saya, teman-teman, kenapa orang meninggalkan Kristus? Karena seumur hidupnya dia tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Dia masih hidup di dalam dosa, mengulang-ulang dosa yang sama. Ingat Yohanes 15, orang yang bertumbuh pasti berbuah. Ya. Kalau teman-teman mau tahu, gini teman-teman. Teman-teman kan di sini kan akrab ya, deket ya. Gimana caranya kita tahu ini asli Kristen atau dia mediocre? Caranya menurut saya, teman-teman deket kan, dia 5 tahun yang lalu kayak gitu nggak? Saya nggak bisa jawab. Teman-teman bisa jawab ya. Bahkan saya dengar di sini kan ada yang jadi majelis, dulunya remaja asli GKI Perniagaan. Ya, saya sangat respect sama komunitas GKI Perniagaan. Udah terkenal kalian dari dulu. Zaman saya, teman-teman saya asli GKI Layur. Zaman saya remaja tuh mau studi banding dulu ke perniagaan ya. Cuma nggak kesampaian. Sekarang saya ketemu sama kalian di sini. Sama teman-teman semua. Teman-teman coba lihat teman-temanmu. 5 tahun yang lalu, sama nggak karakternya? Dia menunjukkan growing nggak? Iya, dia berubah ya. Dulu dia orangnya kayak gini. Sekarang, waduh, udah sangat berubah karakternya. Kasihnya lebih nyata. Kalau ngomong lebih lemah lembut ya. Omongannya sih tajam. Cuma kalau dulu kasar, kalau sekarang kritiknya tajam. Tetap aja omongannya tuh sengit gitu ya. Asem banget kalau denger dia ngomong. Tapi digunakan untuk hal yang lain gitu. Dia udah nggak pernah lagi mengumpat. Ngomong anjay juga enggak. Gitu ya. Nah, ada nggak perubahan karakter teman-teman? Kenapa kita bisa berubah? Orang Kristen yang berubah juga nggak boleh jumawa. Karena perubahan dalam dirinya kan dari Kristus. Masa ada orang menyombongkan kerendahan hatinya? Woi, nggak ada kan? Orang berdosa juga nggak minder harusnya.
Itu loh kalimatnya si Oscar Wilde yang terkenal tuh loh. Every sinner has a future. Every saint has a past. Saya merasa diberkati ya kalimat itu ya. Orang berdosa nggak perlu minder. Kamu punya masa depan. Ayo kembali ke Tuhan. Dan orang kudus nggak bisa jumawa loh kalian. Kalian punya masa lalu kan? Diubah sama Tuhan gitu. Jadi orang Kristen sejati, humility-nya, kata Tim Keller, itu true humility. Waduh, saya baca Tim Keller juga mau nangis, teman-teman. Saya bertobat tuh. Tahun lalu, Natal tuh, saya persiapan khotbah buat GKI Kota Modern, saya pakai buku Center Church dari Tim Keller. Waduh, saya terharu banget. Itu namanya true humility. Ya. Kita nggak punya kesombongan. Kenapa? Lah apa yang mau disombongin? Lu dulu juga berdosa kayak gue juga dulunya, aduh malu kalau lihat dulu ya. Tapi kalau lihat sekarang Tuhan mentransform. Berarti Indra Kuryadi Chandra tahun 2031 gimana teman-teman? Kalau saya sungguh-sungguh di dalam Kristus, harusnya lebih keren dari hari ini, lebih humble dari hari ini, true humility-nya lebih true, truer. 2041 truest. Termasuk juga teman-teman. 2030 nanti harusnya lebih keren dari hari ini. Kalau kita ngelihat orang dari tahun ke tahun kayak gitu, nggak pernah berubah, saya duga dia mediocre. Dan be careful, suatu hari kalau ketemu cewek yang berhijab, bisa convert. Dan sebaliknya. Ya, cowok yang it works both way ya teman-teman ya. Hati-hati itu. Jadi jangan heran. Karena dia nggak pernah berubah. Nggak pernah di dalam Kristus. Gimana berbuah? Kamu tidak bisa berbuah kalau nggak di dalam aku. Aku pokok anggur yang benar. Kalau kamu tidak berbuah, kamu dibersihkan. Lihat nih. Ciri anak Tuhan itu dia dibersihkan melalui apa? Melalui penderitaan. Ya, mungkin Tuhan mau saya lebih. Nah, ini nih. Ya, saya pendeta teman-teman ya. Masih muda, nggak punya pengalaman. Banyak orang lebih senior daripada saya. Kadang-kadang ini baru pertama nih saya ngomong jadinya di sini ya. Saya jadi mikir, kenapa saya jadi pendeta? Mami saya, papi saya meninggal. Mungkin supaya saya bisa berempati sama jemaat. Mungkin ya. Saya anak baik-baik, teman-teman, nggak pernah narkoba. Nggak pernah. Saya pernah kecanduan pornografi, pernah. Kelas 2 SD saya udah nonton. Rusak saya. Tapi ya begitu aja gitu, nggak sampai parah-parah banget ya. Hidup saya baik-baik, sekolah di Penabur, TKK 6, SDK 6, SMPK 4, SMAK 5, masuk saat gitu. Alim bener, hidup saya mah mulus gitu. 2009 praktek setahun di GKI Kota Modern, 2010 wisuda, ditetapkan jadi pengerja lokal, 2012 pengerja klasis, 2015 penatua, ya kayaknya normal gitu ya. Jadi saya pikir-pikir kadang-kadang mungkin Tuhan mengizinkan untuk memproses saya gitu ya, supaya saya juga humble, supaya saya juga mudah berempati ke orang lain ya. Jadi ciri anak Tuhan yang sejati itu dia diproses, dan proses itu humiliate dia sebetulnya, merendahkan hatinya. Apa yang mau disombongin? Orang ini kerjaan Tuhan kok. Saya produknya ini produknya Tuhan kok ini. Apa yang saya mau? Saya cuma bisa cerita ini kepada teman-teman. Ya. David Crowthieu mengatakan, obedience is presented as natural result of one who believe. Therefore, the evangelist portrayal of people belief can be known by their action of obedience or disobedience to Jesus. Part of a correct understanding of repentance relate to this. One aspect of repentance is the changing of one's actions in order to line up with God's word. This is very similar to obedience. Therefore, while obedience and repentance are not synonyms, nor nearly synonymous,
Obedience in Yohanes 3:36 is a result of belief. And it is also a result of repentance. Kita buka yuk teman-teman. Yohanes 3 ayat 36. Ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan memelihara hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya. Ciri orang Kristen sejati bagi saya adalah terbuka untuk dikoreksi. Terbuka untuk dikoreksi. Hati-hati dengan Pastor Graham, teman-teman. Hati-hati dengan penampilan rohani. Ya. Saya masuk di bagian akhir nih, teman-teman. Hati-hati. Hati-hati dengan, maksud saya Pastor Graham tuh, saya termasuk Pastor Graham nggak ya? Cuma sedikit sih follower saya. Teman-teman, saya mau cerita satu pengalaman saya, teman-teman ya. Saya udah ceritakan ini di kebaktian Pasca Remaja kemarin. Ini juga sekalian saya mau closing pada malam ini. Masih ada waktu ya? Oke, masih ada waktu ya. Oke. Begini teman-teman. Saya melihat di Instagram itu ada satu gambar dari seorang Pastor Graham. Yesus mencuci kaki teroris yang pakai hitam-hitam dulu. Ya. Jadi Yesus cuci kakinya gitu ya. Dipuji-puji dia sama netizen, sama follower, sama subscribernya. Teman-teman, saya khotbahin ini di Jumat Agung, teman-teman. Teman-teman kalau mau lihat aslinya saya waktu itu bisa lihat kebaktian Jumat Agung GKI Kota Modern. Saya yang berkhotbah di sana. Saya marah sekali, teman-teman. Ya. Itu waktu itu saya lagi persiapan khotbah Jumat Agung. Saya marah sekali karena menurut saya Yesus tidak akan serendah itu. Gitu. Kalau kita berbeda pendapat, silakan ya teman-teman. Tapi saya kan pembicaranya, jadi izinkan saya untuk ngomong ya. Kalau buat saya keberatan. Saya kasih ilustrasi ya teman-teman ya. Teman-teman misalnya kamu di gereja, bayangin pra-pandemik. Bayangin pra-pandemik kamu di gereja, ada satu anak belum pulang. Kamu rumahnya deket lah, sekitar perniagaan situ ya. Ada satu anak belum pulang nih, kamu liatin, kenapa lu belum pulang? Iya, Ci, sorry Ci, aku belum pulang. Aku nggak punya GoPay, nggak punya OVO, bingung naiknya, bayar pakai apa? Uang nggak ada. Dan terus kamu bilang gini sama dia, tenang aja, Cici bayarin, Koko bayarin. Gue isiin GoPay lu. Wah, diisi kan, OVO lah, misalnya gitu ya. Ternyata dia nggak pakai uang itu buat pulang, kamu isiin Goban. Asumsi kamu, dia akan sampai rumah, dan dia bisa beli jajan mungkin di Alfamart, Indomart, ya, minuman lah gitu kan. Jadi kamu kasih margin lah gitu ya. Kamu nggak mepet banget sama margin, kamu kasih sedikit space. Ya. Tapi ternyata 50.000 itu nggak dipakai, teman-teman. Dia malah ke Indomaret beli rokok. How do you feel? Marah nggak? Marah. Ya. Ini kalau ada pemuda-pemudi ya yang udah bekerja, banyak orang suka deketin kamu karena hutang. Gimana rasanya? Kesel nggak? Saya khotbahnya dari Amsal tuh ya, kemarin di remaja. Amsal berapa tuh? Hati-hati, banyak orang dekat dengan dermawan. Hati-hati, si pemberi itu banyak yang mendekati. Aduh, saya lupa ayatnya, tapi kira-kira gitu bunyinya. Saya bingung ya baca Amsal. Biasa kan kita baca Alkitab jadi orang tuh yang dermawan, jadi orang tuh yang memberi gitu kan ya. Tapi di Amsal itu dikasih tahu hati-hati loh. Kalau kamu suka dermawan, hati-hati. Iya bener loh. Kalau saya pendeta, banyak orang datang ke saya mau ngutang, teman-teman, minta pinjem duit. Mending kalau dia beneran miskin. Kalau uangnya disalahgunakan gimana? Marah. Ada orang datang ke kamu kasih Goban, di OVO, kamu marah. Ada orang minta sama orang tua kamu, pinjem Pak 50 juta Pak buat usaha. Di abuse atau di misuse, marah nggak? Ada orang pinjem 50 miliar. Korupsi, koruptor, dana sosial bantuan COVID-19, Juliari Batubara sebagai mensos, menyalahgunakan sekian triliun
Netizen ngamuk. Sini lo. Lagi susah, lu bikin orang tambah susah. Marah nggak? Marah dong. Final question. Karya salib Yesus Kristus. Yesus mati buat teroris. Kalau terorisnya tetap membunuh anak-anak Tuhan, kira-kira Allah itu murka nggak? Kamu 50.000 aja ngamuk. Gimana Allah dengan karya salib berdarah-darah dia? Masa dia nggak murka? Teman-teman, pulang dari Jumat Agung, khotbah, istri saya bilang, waduh khotbahnya powerful banget. Habis nonton IG-nya gereja palsu ya? Enggak, gue nggak nonton, saya bilang. Ternyata gereja palsu punya pemahaman teologi sama kayak saya. Ya. Boleh diundang tuh adminnya sekali-sekali gereja palsu Alkitabiah. Bukan saya loh adminnya ya. Saya bukan adminnya. To be honest. Itu Alkitabiah. Gereja palsu tuh bikin posting, masuk ke highlight, baca. Sekarang juga boleh kalau mau dibuka ada tuh di situ. Dia kritik itu Pastor Graham itu. Saya minta, kenapa saya ngomongin ini teman-teman? Tolong jadi orang tuh jangan ngikut-ngikut gitu loh. Mbok ya kritis gitu loh sebagai anak Tuhan. Iya ya bener juga. Saya minta teman-teman kalau kalian ada yang follower saya di KT87, tolong kritis sama saya. Saya bisa sesat loh teman-teman. Ya, jangan ngikut-ngikut gitu. Pendeta X terkenal, dia ngomong ikut, pokoknya dia mah Pastor Graham keren, ikut. Kayak si JT itu yang mengatakan Allah tidak tritunggal. Aduh, pendeta kalau udah jadi public figure kagak bisa dibilangin. Sesat itu orang itu. Saya condemn. Ya. Closing statement saya pada malam ini saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 19, teman-teman. Ini ayat hafalan, jadi jangan dibuka, ikutin saya di layar. Jika kita menaruh pengharapan pada Kristus hanya dalam hidup ini saja, kita adalah orang yang paling malang dari seluruh manusia. Tolong ikutin saya. Jika kita menaruh pengharapan pada Kristus hanya di hidup ini saja, kita orang paling malang. Ngerti nggak ayat itu? Teman-teman, ikut Yesus biar apa? Saya mau mengatakan, saya setuju sama orang karismatik. Ikut Yesus biar kenyang dan sehat. Kenapa saya setuju? Karena kalau kita baca Injil, Injil juga ngasih tahu Yesus datang orang pada sembuh. Orang pada kenyang. Yes. Tetapi ingat, Jumat Agung dan Paskah, Yesus mati dan bangkit, itu bukan cuman supaya kita kenyang dan sehat. Yesus mati dan bangkit itu supaya hidup kita tuh ditransformasi. Makanya orang tuh berubah secara gradual. Ya. Dan yang keempat, kenyang, sehat, transformasi. Yang keempat adalah kekekalan. Kita bicara soal surga. Itu kuasanya segede dan sedahsyat itu. Kayak geledek besar sekali. Kalau kita ikut Yesus cuman buat sehat, sama kenyang, nggak usah ikut Yesus. Kamu mediocre Christian. Ilustrasinya adalah handphone saya, Redmi Note 8 Pro dengan bangga. Kalau kalian pakai Samsung dan iPhone, nggak bisa buat nyalain AC, nggak bisa, sorry ya. Ini lebih keren. Redmi Note 8 Pro ini bisa buat e-commerce, e-banking, bisa buat apa lagi? Main 8 ball, main biliar, bisa buat apa lagi ya, macam-macam lah, banyak. Ini canggih teman-teman, ini smartphone. Kalau lu cuma mau buat nelpon sama SMS, pakai aja Nokia 3310, Nokia 3350, Nokia 5110, bisa. Ngapain pakai handphone canggih kayak gini? Ini bisa buat edit Google Docs di sini, PDF bisa, tagihan kartu kredit saya bisa buka. Saya bisa lari pakai Nike Run, saya hitung berapa pace saya, bisa.
Saya bisa dengerin musik pakai Spotify, bisa. Nonton YouTube saya bisa. Jadi saya mau mengatakan, kita tidak menggunakan seluruh fitur kuasa kebangkitan Kristus. Kenapa orang itu nggak berubah karakternya? Saya curiga dia nggak punya Redmi Note 8 Pro yang dia punya Nokia 3310. Saya curiga. Saya curiga kalau orang itu mediocre, jangan-jangan dia tidak pernah di dalam Kristus. Dia nggak bisa menggunakan fiturnya tuh, nggak ada barangnya. Gimana dia mau pakai? Dia nggak punya. Jadi saya curiga, jangan-jangan orang kayak gitu memang tidak pernah diselamatkan. Jangan-jangan. Karena tidak ada repentance. Nggak ada. Ya. Oke, teman-teman, saya berhenti di sini. Saya menantikan respon, pertanyaan, tanggapan, sanggahan, kritikan, silakan. Oke. Thank you so much Ko Indra untuk firman Tuhan yang udah disampaikan. Tapi dari gaya dan kecepatan ngomong Ko Indra kayaknya masih banyak sebenarnya yang disampaikan ya. Mungkin kita kuliknya dari sesi Q&A aja ya Ko ya. Oke. Teman-teman, untuk teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman boleh chat PC ke saya di Zoom. Nanti saya akan bacakan. Tapi kalau teman-teman rasanya gatel, pengen langsung berdiskusi dengan Ko Indra, silakan teman-teman raise hand, lalu nyalakan videonya dan langsung tanya ke Ko Indra. Karena menurut saya penjelasan Ko Indra tadi asik untuk dibuat diskusi ternyata. Banyak juga yang bisa didiskusikan. Ko Indra mungkin sambil menunggu respon dari teman-teman, mungkin teman-teman juga lebih mikir atau tadi udah take notes terus mau nanya, ada nggak sedikit poin yang masih Ko Indra ingin sampaikan sambil menunggu? Ya sebetulnya udah semua sih. Udah semua. Coba ya. Ya paling sedikit ya kalau saya boleh tambahin mengenai pastogram tadi. Saran saya teman-teman kalau ngikutin pastogram, ada tokoh tertentu yang kamu idolakan, it's fine ya. Saya juga mengidolakan Raffi Zakarias. Iman saya juga jatuh kemarin waktu saya dengar kok dia bisa kayak gitu ya. Tapi anyway begini, kalau kita mengidolakan seseorang, lihat apakah dia itu biblical gitu ya. Apakah konsep yang dia bangun itu alkitabiah? Apakah dia selalu mengacu kepada Kristus gitu ya? Atau kalau dia khotbah lebih banyak sayanya gitu ya. Buka aja gereja palsu. Dia sindir abis-abisan pendeta yang khotbahnya saya melulu gitu ya. Emang saya, kamu mau apa gitu kan? Itu menurut saya satir yang tajam gitu ya. Saya juga penasaran. Jangan-jangan adminnya ada di antara kalian di sini ya. Jangan-jangan William ya admin ini. Maksudnya, buat saya teman-teman ya, saya highly recommended kamu follow akun itu gitu. Dia biblical buat saya ya. Jadi ya dia menunjukkan bagaimana pola pikir yang alkitabiah gitu. Ya saya tahu nih, saya malam ini juga sedang mengindoktrinasi kalian kan sebetulnya kan. Tapi silahkan kalian argue saya boleh ya. Di sini juga ada saudara William juga sebagai rohaniwan bisa mendampingi. Ya kalau saudara mau mengidolakan seseorang boleh-boleh saja, tapi lihat apakah dia punya konsep yang alkitabiah. Kalau menurut saya itu satu. Yang kedua, buat saya kristosentris nggak? Kalau enggak ya kalian cuma menyenengin telinga kalian doang. Seneng aja gitu denger dia ngomong enak, tapi yang dia ngomongin tuh kosong sebenarnya. Nggak ada isinya gitu. Ya jangan diikutin. Ya. Oke. Itu dia tadi tambahan ya teman-teman. Jadi kalau saya boleh mulai kok pertanyaan saya, jadi kalau mediocre itu default Christian bukan? Kalau menurut saya mungkin sedikit berbeda pandangan saya ya. Saya nggak tahu ya. Kalau default itu kan kita pada dasarnya kan berdosa kan. Mediocre itu adalah sebuah upaya untuk mencapai Allah gitu. Tapi dia nggak akan pernah bisa untuk mencapai ke sana gitu. Jadi hati-hati loh, ini
parasit sifatnya. Hmm. Sorry, saya pakai istilah yang kejam nih. Mediocre itu buat saya parasit. Parasit tahu ya, dia numpang gitu loh. Dia menunjukkan perilaku Christian behavior gitu. Dia nunjukin itu gitu. Kamu kalau saat teduh nyambung sama dia. Udah baca? Udah Efesus kan hari ini? Iya, nyambung gitu. Asik. Tapi cuma di situ doang. Efesus kan? Iya, tadi aku baca kok Pendeta Lina misalnya ya. Pendeta Lina tadi ngomong gini kan. Dia cuma bisa ngulang-ngulang aja gitu apa yang tadi dia baca. Tapi kalau diartikulasikan mendalam, kayak gini loh ilustrasinya tuh, besi dipanasin memuai nggak? Memuai. Paku dipanasin memuai nggak? Dia bingung, paku memuai nggak ya? Dia nggak ngerti paku itu besi. Jadi imannya dia itu nggak tadi kalau Pak Daniel Lukas Lukito mengatakan tidak berurat akar di dalam firman. Jadi pembelajaran dia terhadap firman itu cuma sekedar pembelajaran kayak orang belajar fisika matematika aja gitu. Kita kan nggak bisa mendekati Alkitab dengan mendekati science, itu approach-nya mesti berbeda kan. Ya kira-kira mungkin gitu kali ya. Oke. Menarik. Ada satu pertanyaan dari Koendro. Tadi Koendro bilang mengidolakan hamba Tuhan harus yang biblikal. Berarti dalam artian perkataan yang diucapkan ya, biblikal. Tapi kan kita sudah tahu banyak hamba Tuhan yang sangat biblikal, baik lokal maupun internasional. Dan mereka yang malah mengingkari imannya. Tadi sesuai dengan yang tadi Koendro udah bahas. So, apakah perlu kita masih mengidolakan seseorang? Iya, betul. Good question. Ya, pertanyaan yang baik. Tadi siang saya waktu makan siang, seperti biasa, sekarang saya mulai mengurangi nonton Netflix dan banyak nonton Dr. Henry Suhendra. Waduh. Oke. Ya, saya serius. Ini saya lagi suka banget soalnya, jadi banyak informasi COVID-19 yang mungkin saya bisa jawab ya. Wah, kalau saya bicara sombong kira-kira begitu. Saya mulai mengurangi nonton Netflix, meskipun saya berlangganan premium dengan saudara saya 4 akun. Nah, waktu saya nonton tadi Dr. Henry Suhendra, saya bilang, wah ini dokter keren banget sama istri saya. Biasa, mungkin dia udah bosen kali, seminggu terakhir ini saya dengerin Henry Suhendra tiap lunch. Terus tadi istri saya ngomong, hati-hati loh, jangan mengidolakan seseorang gitu ya. Nah, saya cukup terhenyak tadi waktu istri saya ngomong gitu ke saya. Iya ya. Saya seminggu ini terus terang teman-teman, IG-nya Dr. Henry itu yang saya tontonin, videonya 6 menit, 9 menit saya lahap, tanpa terasa 1 jam saya udah ngedengerin dia gitu. Saya tahu lah kalau lu mau tanya ke gue bisa jawab kayaknya gitu. Poinnya benar, teman-teman, poinnya benar istri saya dan tadi Andrew ya, saudara Andrew tadi, hati-hati terhadap idolatry. Dia tetap human yang yang berdosa gitu ya. Jadi kalau kita mulai mengagumi seseorang ya, mari kita kembali kepada Tuhan menurut saya. Oh iya ya, orang itu udah bawa saya kepada Tuhan. Ya, thank you. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Ingat bahwa dia human biasa, dia bisa jatuh di dalam dosa seperti kita. Ya, jadi kita mesti mendoakan dia juga gitu ya. Buat saya itu lebih kayak menjaga titik tengah juga ya. Dan saya juga mau ngomong sama kalian, ingat ya, kalau kamu sakit, minta didoain, nanti yang datang adalah Ko William, Pendeta Lina, Pendeta Marto, pendeta kalian gitu. Orang yang kamu kagumi gak akan datang ke kamu loh. Karena dia cuma ada di belahan dunia sana gitu ya. Dia gak akan mau datang ke kamu. Jadi tetap pendeta-pendeta lokal, rohaniwan lokal itu tetap bagi saya tempat di mana teman-teman harus lebih banyak bertumpu, sharing, membangun komunitas. Sesekali undang pembicara luar barangkali untuk mengisi, tapi itu sifatnya minor. Sekali lagi, itu sifatnya minor ketimbang rohaniwan di gereja Anda gitu. Jadi bertumbuhlah bersama. Saya percaya ini akan jadi satu pertumbuhan yang lebih sehat ketimbang kita punya favoritisme kepada orang-orang tertentu. Gitu. Oke, thank you Ko Indra. Jadi
mengidolakan seseorang untuk bawa kita ke Kristus nggak salah ya. Ya, tapi Tapi tetap ada balik, batasan lah, dia harus ada dijaga. batas. Oke, aku rasa terjawab sih tadi pertanyaan Ko Andrew. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Karena di era sekarang memang banyak juga ya kok ternyata artis-artis yang tiba-tiba karya entertainnya mulai nurun, mulai jadi pastor gram, sebar-sebarin ayat, mendoakan orang lain, gitu ya di Instagram ya. Bahkan di TikTok ada yang stop, aku mau berdoa buat kamu Ici. Ada yang kayak gitu. Ya, jadi kekristenan itu jadi dijual loh teman-teman. Jadi barang dagangan yang bisa menipu orang. Is that something wrong ketika ada orang yang emang mau membagikan ayat dengan konsep? Karena aku pernah dengar juga nggak ada salahnya kita kayak gitu, karena kita nggak akan tahu siapa yang ngebaca dan siapa tahu jadi tersentuh. Ya, memang betul. Kalau dia tulus, dia all out sih, ya kita juga ikut seneng ya. Cuma masalahnya kan, ya ini ya, fenomena pastorgram itu kita nggak bisa baca secara cermat kan. Jadi tetap, kalau menurut saya jaga aja titik tegangnya gitu. Antara kita, iya bagus, tapi juga, jadi maksudnya nggak terlalu kritis terhadap seseorang, tapi juga jangan semua diiyain dari orang itu gitu. Jadi dijaga aja titik tegangnya. Kalau memang dia betul-betul, saya bikin TikTok bener kok, tulus, siapa tahu orang itu terjangkau melalui sosial media yang sekarang ini limitless kan, bisa kemana aja. Ya, saya seneng juga dengarnya, tapi di sisi yang lain ya kita tetap jaga aja gitu, supaya kita juga nggak tahu kan motivasi yang sesungguhnya gimana gitu. Karena ini dunia, apa ya, mana ada sih teman-teman, saya nggak mungkin posting di Instagram saya yang jelek, nggak mungkin. Yang tahu itu ya istri saya gitu loh. Saya nggak mungkin mengabadikan hal-hal yang nggak abadi kan. Malu saya kalau itu diabadikan gitu loh. Yang saya abadikan yang keren, saya abadikan, saya tampilin. Betul. Istri saya lagi senyum, anak saya masukin. Tapi waktu kita berantem bertiga, anak saya nangis ya. By the way, anak saya kemarin swab gitu kan. Waduh, nangisnya udah kayak drakor, bener deh tuh, drama Korea berjilid-jilid. Ya saya nggak akan tampilin itu gitu di Instagram saya. Ya, saya akan tampilin waktu dia happy, kan nggak enak juga gitu. Jadi, nah that's why kita mesti berhati-hati dengan Instagram. Nah kalau teman-teman, nah saya kembali lagi nih terhadap Pak Andre, Pak William nih misalnya ya. Teman-teman kan tahu, mengenal beliau. Nah, kehidupannya di belakang Instagram dan kehidupannya dalam Instagram, teman-teman bisa mengevaluasi. Jadi lebih terpercaya kan? Sama juga dengan saudara Billy, kan kalian tahu semua Billy itu siapa. Dia MC kondangnya KP Pernias, misalnya gitu. Oh masa sih? Dia itu kondangan di kayaknya. belakangnya kayak gitu kan, kalian yang tahu. Jadi buat saya, kehidupan persekutuan itu ya kayak gitu. Jadi enak, real, kalian juga nggak merasa ditipu. Salah satu yang menyebabkan Raffi Zacharias itu banyak dikritik adalah pertanyaannya, dia itu di gereja mana? Siapa yang menjaga dia? Itu pertanyaan nggak bisa dijawab. Dan RZIM hari ini bubar, teman-teman. Ya, saya alumninya, saya belajar di India 2 minggu. Saya ada grupnya, saya tanya sama dosen saya. Cuma saya nggak mau ngomong di sini apa yang terjadi di dalam. Yang jelas bubar, nggak ada. Kamu ketik aja rzim.org, nggak ada konten rohani lagi. Yang lagi berbenah itu RZIM Asia Pasifik, dia berubah nama jadi Thinking of Faith Asia kalau nggak salah, itu si Max Jagannathat ya kalau nggak salah ya. Nah itu dia rebranding di dalamnya. Jadi saya juga sedih ngelihat RZIM ya, apa betul seburuk itu, ada dosa struktural. Wah itu jadi topik yang sangat hangat dibicarakan. Intinya sederhananya kalau saya boleh bilang, teman-teman harus punya komunitas yang kuat, bisa saling mengoreksi. Kalau satu sama lain di sini jatuh dalam dosa, ada komunitasnya gitu. Bisa dikoreksi. Kok di Instagram ngomong gitu, misalnya gitu. Kan kalian langsung enak banget tuh ngomongnya celuk gitu kan. Kamu punya follower mana bisa ngomong gitu, dia nggak tahu hidup aslimu gitu. Saya juga gitu, saya terikat dengan GKI Kota Modern.
Saya dekat dengan anak-anak muda di gereja saya. Jadi kami yang hidup bareng, kami mengoreksi bareng. Saya kalau posting sesuatu, teman-teman by the way, IKT87 itu ada desainernya, itu anak muda saya juga gitu. Jadi dia tahu persis saya orang seperti apa, ya. Sampai yang paling brengsek dari IKT87 itu dia tahu gitu. Jadi saya membiasakan hidup bersama dengan anak-anak saya, sebagaimana juga teman-teman di sini. Saya yakin kalau itu dijalani dengan akuntabilitas, komunitas ini jadi komunitas yang wah sehat banget gitu, sehat banget. Jadi kelihatan yang mediocre mana, yang otentik mana, yang lagi beralih dari mediocre menuju otentik, kelihatan itu semua ya. Yang benar-benar Yudas ya, yang harus keluar ya kalau memang harus keluar ya keluar, mau gimana? Kita nggak bisa terima semua orang kok. Saya nggak setuju tuh semua diterima. Kasih Yesus ke semua diterima. Sorry, saya nggak setuju sama yang itu. Kasih Yesus juga ada batasnya. Saya mau ngomong itu sama teman-teman. Dan saya berlawanan dengan Pastor Grant. Oke. Good point, it's a good point. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Kira-kira mungkin kalau pertanyaan terlalu panjang atau susah diartikan dalam bentuk tulisan, silakan untuk unmute dan nyalakan video terus langsung nanya ke Ko Indra. Oke, kita masih nunggu ya. Mungkin ada yang masih ngetik nih. Atau oke, Ko Tony. Silakan Ko Tony. Ya, oke. Ko Indra mau tanya. Jadi kan berkaitan tadi kan dibahas tentang seputar topik yang ya Pastorgram itu ya, itu kan lagi kekinian banget ya gitu ya. Kita kan tahu bahwa sebenarnya Pastorgram itu sudah banyak booming di situ ya, di TikTok, di Instagram gitu kan. Dan kita tahu juga bahwa generasi sekarang itu lebih condong ke sosial media yang kayak gitu. Dan itu jadi lebih efektif malah justru kan, karena di satu sisi mereka lebih banyak di sana dan akhirnya secara tidak langsung nggak nyadar tuh mereka jadi meresap, oh kayak gini ya ternyata pengajaran Kristen seolah-olah gitu ya. Secara umum tuh, oh kayak begini loh pengajaran Kristen tuh, semua orang ya tidak ada alat Tritunggal lah, alat itu cuma satu gitu kan. Ya satu pasti, tapi maksudnya tidak ada alat Tritunggal gitu kan. Terus habis itu ya pokoknya ya pesannya itu mungkin ya saya nggak tahu sih, maksudnya apakah itu pesannya emang karena pendek mungkin jadi salah diartikan atau gimana gitu kan, tapi seringkali kan banyak yang aneh ya gitu, maksudnya melenceng gitu. Nah kita nih maksudnya sebagai anak-anak generasi muda gitu ya, yang sudah secara tidak langsung itu terpapar ya, udah benar-benar kena langsung gitu dengan yang namanya dunia Instagram, TikTok gitu kan. Gimana sih cara kita menyikapinya gitu, pertama. Terus yang kedua, gimana cara counter kita terhadap media yang kayak gitu. Misalnya kalau kita melihat dengan video yang doktrinnya aneh gitu kan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ikut juga kayak mereka, maksudnya kita bikin konten yang sifatnya kayak cuma ya udahlah kita bikinlah video konten yang 1 menit, misalnya kita tackle mereka misalnya, atau kita ya cukup istilahnya komentar aja jadi netizen gitu kan, lu salah lu gitu kan, atau mungkin kayak gimana sih kok baiknya gitu kita sebagai anak muda. Itu aja sih kok. Thank you. Iya. Thank you Ko Tony pertanyaannya. Kalau menurut saya ya pertama-tama first and foremost teman-teman harus berakar di dalam Alkitab ya. Jadi nggak ada cara lain gitu. Kita mau tahu ajaran yang benar ya teman-teman harus baca Alkitab, harus banyak pembinaan gitu kan di internalnya GKI Perniagaan sendiri perlu ya, sehingga ya intinya kalau kita tahu mana uang asli, uang palsunya kan kebaca gitu sederhananya kan. Saya punya tante saya Ican ya di Wonosobo itu dagang gitu, tiap hari pegang duit gitu kan, jadi dia tahu nih kalau dia pegang yang palsu tuh dia langsung gitu kayak ada filmnya, ini palsu ya Pak ya, dia bisa tahu tanpa dia lihat ke layar lampu loh, canggih banget itu saya. Jadi buat saya yang pertama adalah first and foremost ya teman-teman harus punya pembekalan Alkitab yang baik ya, dan Alkitab itu tidak bisa dipisahkan dari teologi, harus belajar dari
Pak William Andreas, harus belajar dari pendeta-pendeta Anda gitu ya. Joshua TU itu ngomong, saya nggak percaya itu Agustinus, Clement, Irenaeus, Athanasius, bapak-bapak gereja itu ditolak sama dia. Saya pakai Alkitab. Teman-teman, itu kalimat bodoh, teman-teman ya. Teman-teman, kalau kita belajar, kita nggak bisa melepaskan sejarah dari pembelajaran. Nggak bisa. Saya mau tanya, pengakuan iman rasuli ada di Alkitab nggak? Nggak ada. Mana ayatnya? Nggak ada. Tapi pengakuan iman rasuli adalah sebuah konstruksi teologi dari bapak-bapak gereja terhadap Alkitab. Tiap minggu aku percaya kepada Allah. Itu kenapa kita kayak gitu? Itu warisan untuk menjaga gitu. Jadi kalau orang bilang no creed but the Bible, itu istilah kerennya. No creed but the Bible. Nggak usah pakai kredo-kredo, yang penting Alkitab. Itu udah pasti sesat. Nggak bisa orang kredo, pengakuan iman itu produce dari Alkitab gitu. Jadi itu kritik saya terhadap JT ya. Itu jelas ngaco lah kalau menurut saya. Aduh, kok orang bisa ngomong kayak gitu? Itu secara Kristiani udah kategorinya sesat menurut saya. Makanya saya appreciate ke Bang Mangapul Sagala yang bikin konten mengenai ini. Dan kalau tadi Kotoni mengatakan perlu nggak kita bikin konten, nah itu saya kembalikan lagi, teman-teman punya kapasitas itu nggak gitu ya. Kadang-kadang kita juga bisa diserang balik ya, kalau kita nggak punya kapasitas ngomong dalam satu konteks, kita bisa kena serangan balik gitu ya. Kita jadi bumerang ya, hati-hati juga. Kalau nggak punya panggilan ya jangan masuk ke dalam. Tapi kalau kamu punya senjata, amunisi yang cukup, ada jajanan dan apa emang? teman-teman punya panggilan, saya sarankan jalan gitu ya. Kita perlu ajaran yang benar. Kalau enggak siapa? Ya. Makanya saya appreciate kepada Bang Mangapul Sagala, dia berani, dia pedes banget ngomong di YouTube ya. Kalau teman-teman mau lihat, mau mempelajari topik ini dengan mendalam. Mungkin itu respon saya, Kotoni. Sip. Ya, berarti jadinya kalau kayak gini kita intinya adalah harus punya relasi yang lebih dalam dulu ya, sama pemahaman yang lebih oke lagi, lebih dalam lagi tentang Tuhan, baru kita bisa berani untuk tackle itu gitu. Kalau enggak, ujung-ujungnya malah kita yang kena gitu, ujungnya malah kita yang disesat gitu, bener ya? Betul. Saran saya nggak perlu masuk dalam isu ya. Jadi, ada isu ini rame nih, kita belajar misalnya gitu ya. Tapi belajar aja Alkitab dalam fondasi-fondasi dasarnya. Nah, kalau kita udah punya dasarnya ya, kita akan lebih gampang menyerang atau bertahan karena kita udah punya perangkatnya gitu. Sistem berpikirnya kita udah punya semua. Ya sebetulnya sih katekisasi itu maunya ke situ gitu kan. Katekisasi itu memberikan kerangka. Jadi kalau teman-teman udah dibaptis CD ya, si yogianya paling nggak bisa. Makanya kurikulum katekisasi juga mesti di-update ya. Jangan yang materi tahun 90-an dihadirkan di tahun 2020. Aduh, udah jadul banget itu. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih, teologi Kristen tuh berkembang ya. Buku-buku yang baru tuh banyak gitu. Harus banyak baca hal-hal yang baru menurut saya. Gitu sih. Thank you kok, mantap, clear. Oke, thank you. Thank you Kak Tony untuk pertanyaan dan thank you Pak Andrew untuk jawabannya. Nah, kayaknya kita masih bisa satu pertanyaan lagi nih. One last question. Mungkin biasanya last question yang gitu. Tapi bukan yang nyanyi to the bone. Sorry. Ada nggak pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan? Mungkin sebenarnya udah gatel banget. Bingung nih mau nulisnya gimana, ngerti gimana gitu ya, kata-katanya. Langsungnya tanya gitu ya ke Pak Indra. Daripada susah ngetik ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya? Ada? Oke. Kalau gitu, gue yang nanya. Kok? Aku pengen nanya. Silakan, Bill. Satu pertanyaan terakhir dari aku. Kira-kira apa sih kok ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah dari mediocre mau menjadi malaikat? Ciri-ciri yang biasa sedikit gimana sih? Apa tadi? Kalimatnya keputus. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Iya, dari mediocre udah mau jadi malaikat gitu. Udah mau jadi otentik. Oke. Siapa tahu kalau saya lihat kayak gitu, dia lagi beralih nih.
Tapi kan, maksudnya ini terusan pertanyaan saya. Tapi kan, ya namanya juga manusia, kayak tadi kau bilang, semua kita juga manusia biasa gitu, yang nanti akhirnya juga bisa suatu saat akan jatuh lagi. People change. 5 tahun yang lalu saya sama 5 tahun saya sekarang, bukan 5 tahun saya ke depan, ya kan pasti ada perubahan gitu. So apa yang harus kita lakukan dalam rangka mempertahankan autentik? Ya, kalau ada orang, saya nggak tahu ya, dari sudut pandang saya, mungkin teman-teman mau menambahkan, kalau ada orang mau beralih dari mediocre ke otentik, sebut saja gitu, ya menurut saya, first and foremost adalah kerendahan hati untuk dikoreksi gitu. Sekali lagi, kerendahan hati untuk dikoreksi. Apakah dia mau mendengar gitu kan? Pasti kan orang mediocre gampang banget dikulitin sama orang yang dewasa, betul nggak? Kalau Anda dewasa dalam Kristus, Anda nggak perlu ngelihat kelemahannya, nyari-nyari apa ya kelemahannya nih orang ya? Apa ya kelemahannya? Nggak perlu kayak gitu. Itu cukup, oh iya kamu lemah di sini gitu. Jadi ketika kritik itu diadres, apakah dia itu punya kerendahan hati untuk iya ya gue sebenarnya salah gitu, atau keras kepala batu gitu, nggak bisa dibilangin berkali-kali. Mungkin itu ya evaluasi awal yang ada di kepala saya sih itu. Jadi apakah punya kerinduan, atau mungkin dia yang datang ke kamu gitu ya nanya, aduh kok gue gini ya, kok gue marah ya, kok gue gelisah ya. Nah kalau dia udah nanya kok gue gini, itu tuh seperti bahtera teman-teman, seperti kapal kosong yang kamu tinggal isi tuh, gitu. Enak banget kan? Dia udah buka nih, gimana nih gitu kan? Udah kamu tinggal isi aja itu. Nah kalau ada orang kayak gitu, waduh, saya pikir transformasinya akan lebih cepat ya, lebih terakselerasi gitu ya. Tapi kalau dia susah dibilangin, boro-boro dia membuka diri, mau ngomong aja enggak gitu kan? Tahu-tahu left group. Wow. Left group tuh dia tuh marah tuh. Waduh, saya pikir itu lebih sulit menjangkaunya. Jadi mungkin gitu kali. Kejawab nggak? Apa yang belum kejawab tadi, Bill? Iya, maksudnya kan ya suatu saat orang juga akan berubah lagi gitu. Dengan badai yang berbeda dalam tanda kutip ya. Terus sekarang dia bisa mengatasi misalnya emosi dia untuk tadi kalau ngomongin tentang emosi untuk satu topik yang kayak gini. Tapi once ada topik yang lebih besar lagi, ya dia akan berubah lagi. Ya, gimana cara mempertahankan konsistensinya gitu? Ya, saya juga jadi kepikir gini ya, kalau misalnya nanti ada orang yang left group KP Pernias gitu ya, menurut saya jangan terlalu dihakimi juga teman-teman. Biarkan saja ya, mungkin kadang-kadang orang itu mesti pindah ya, orang itu mesti punya rumah yang baru, buat dia juga mungkin berubah, dia udah malu, ya bisa jadi. Kita biarkan saja gitu. Jangan mengkondem dia, ya karena hidupnya belum selesai. Kan Ahok itu mengatakan filsafat Tionghoa yang terkenal, jangan menghakimi orang sebelum paku tertancap di peti matinya. Ya. Jadi kita nggak bisa menghakimi orang sebelum dia mati, gitu. Jadi biarkan saja. Mungkin juga ada tempat lain yang lebih baik. Kita juga punya hubungan yang baik jadi sama dia gitu. Kalau kita waktu dia keluar kita kondem gitu kan, ya kita kondem, ngerti ya, kita bilang sesat gitu misalnya, ntar lo lihat aja misalnya kayak gitu, itu jadi perpisahan yang melukai juga saya pikir. Jadi kalau kita juga ikhlas, tulus, itu juga bisa jadi satu pintu masuk dia untuk kembali lagi gitu ke komunitas kita ya. Ya intinya juga saya mau bilang teman-teman, Tuhan itu bekerja dengan caranya gitu. Kadang kalau menurut kalian, menurut saya ini orang sesat gitu ya, tenang aja, santai, tetap positive thinking, Tuhan bisa bekerja di komunitas yang lain. Jangan bertindak seolah-olah kamu Tuhan lah. Benar. Seolah-olah gue nih yang megang kebenaran, lu salah ya, lu kalau nggak ke gue. Nggak bisa gitu juga ya. Kadang ada alumni saat juga yang endingnya nggak lagi jadi pendeta, ada juga yang bisnis ya. Saya nggak mengkondem orang kayak gitu. Saya pikir kalau panggilannya bukan pendeta, ya jangan jadi pendeta gitu. Ya nggak apa-apa dia bisnis. Kadang-kadang dia dikondem soalnya sama alumni-alumni yang lain gitu kan. Tuh orang kayak gitu sesat. Harusnya dia melayani di gereja, harusnya dia, wah.
Tapi biarkanlah gitu. Tuhan punya caranya juga. Biar Tuhan menjadi hakim. Tugas kita ya mengarahkan semampu kita. Jadi kita juga nggak punya nggak punya kesombongan bahwa kita ini adalah Tuhan yang pegang semua kontrol. Kita juga mesti humble kalau kadang-kadang kita gagal gitu kan. Yesus aja satu muridnya gagal. Yudas itu gagal. Kadang-kadang saya mikir kalau satu anak pemuda saya lepas ya saya bukan Tuhan, saya do my best gitu. Mungkin begitu. Alright. Ko Indra, one last statement. Apa yang mau Ko Indra sampaikan? Apa yang mau saya sampaikan ya? Iya, saran saya terakhir mungkin tadi saya closing pakai kalimat itu. Saya minta teman-teman tolong manfaatkan fitur-fitur kebangkitan Kristus itu gitu. Dia udah bangkit, kuasanya gede banget. Tolong pakai, ya. Atau jangan-jangan lu nggak punya. Tolong dipakai itu semuanya, itu didaya gunakan, gede banget ya. Saya percaya itu gede banget. Jadi jangan disia-siakan itu. Kalau kamu di dalam Kristus, kamu punya kuasa. Kamu harus berubah sehingga orang lain juga bisa melihat perubahan itu ya. Minggu lalu saya khotbah di satu gereja. Saya pakai kalimat dari Wolfhard Pannenberg ya, saya tutup ini. Kebangkitan Kristus itu terlalu nyata untuk ditolak. Bukti-bukti sejarah ya. Satu, saya simplify deh kalimatnya biar nggak rumit. Salah satu bukti yang paling kuat yang bisa meruntuhkan kebangkitan Kristus adalah perilaku anggota gereja yang tidak sesuai Kristus. Menurut dia gitu. Jadi yang bikin orang tidak beriman pada Kristus sebenarnya yang paling kuat itu adalah kalau kita nggak punya hidup yang serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita tidak menjadi Instagramnya Allah, maka orang itu paling gampang mendinai kekristenan. Gue nggak percaya. Karena gereja kayak gitu. Nah jadi kalau nggak mau kayak gitu, saran saya tinggal di dalam Kristus, kamu akan berbuah lebat. Itu fitur-fiturnya tolong dipakai. Itu aja. Yes. Alright, thank you so much Indra untuk message yang sudah disampaikan. Thank you juga untuk firman Tuhan yang boleh dibawakan hari ini tentang mediocre ya. Oke, teman-teman semua bolehkah sebelum kita mau foto bareng kita kasih tangan secara virtual untuk Ko Indra Kurniadi. Thank you so much Ko Indra. Nah, sekarang kita mau foto bersama. Untuk itu nggak mungkin kalau foto layarnya banyak teman-teman. Jadi tolong dinyalakan dulu. Yang tadi lagi rebahan tolong agak duduk dulu sebentar ya. Duduk sebentar, dinyalain konten dulu. Yang tadi sambil minum kopi langsung singkirin dulu gitu ya. Kita mau foto bersama. Nah ini adalah luar biasa, Inga bawa sekomplek, Inga keren, nobar Ko Indra hari ini. Luar biasa, Piala Menpora kalah sama EP, Inga bawa DKK. Keren. Oke, ini masih ada Civika, Ko Dedi, Iren, Rama, Kiki, Cat, dan Titik. Wah, sungguh sebuah nama Zoom yang sangat ini ya, senja ya. Titik. Oh, ternyata Surya sama Inga collab Zoom-nya. Oke. Oh. Ya. Kalian kayak barisan pemuda patah hati ya, gitu ya. Oke, yuk kita foto bareng. Karena kita cuma 2-3, kita foto 2 kali ya. Oke. Semuanya masuk frame, semua masuk frame. Semua masuk frame. Yang Inga DKK boleh tidak 4 lagi. Pasti pas masuk kan Inga nama pakai nama saya terus langsung rename Inga DKK. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Surya lo agak egois ya, 2 layar muka doang. Oke, makasih Surya. Oke. Once again, thank you so much Ko Indra untuk talking-talkingnya hari ini. Thank you banget karena apa yang disampaikan kita boleh diskusi bareng. Semoga apa yang Ko Indra disampaikan hari ini bisa jadi satu insight baru untuk kita.
Thank you. Ada lagi yang mau disampaikan dari panitia? Bu Henry, KWS, Ko Tony? Saya lanjut ke CF berarti paling ya. CF. Oke. Lanjut ke core fellowship, berarti setelah ini teman-teman jangan leave dulu karena kita akan membagi ke dalam core fellowship group, nanti akan breakout room ya. Kecuali untuk Ingat kakak kayaknya kalian langsung bikin lingkaran aja duduk terus langsung ngobrol di tempat, iya nggak usah di breakout lagi. Oke. Nah, Ko Indra gimana? Atau boleh leave? Ko Tony? Ya, mungkin habis ini nanti ada ini dulu kali ya. Ko Indra ada waktu 5 menit kali ya untuk bisa ada evaluasi bentar kalau ada misalnya ada evaluasi untuk PYT. Iya. Oke, silakan di breakout room. Teman-teman panitia, Ko Henry, Melda. Tadi ada Irwan ini. Kenapa? Tadi ada Irwan ya? Iya. Sekarang, bentar gue lagi cari dulu. Hakiki juga left. Room 3 tuh yang rame. Ada ini, kalau lu mau coba lihat. Room 3 jangan. Gua nggak bisa bikin lu jadi host. Enggak ya. Ini masih record ya? Wah, thank you.